Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Sahabatku semua, hari ini saya berada di lubukan saya kembali. Nah, ini berantakan banget ya. Nanti saya coba rapiin sambil memberi makan ikan. Nah, di hari ini saya ingin membahas temanya itu, ada beberapa yang bertanya kepada saya, Bang Edo, ini pertanyaan pribadi melalui inbox Facebook, ada juga melalui Instagram yang DM saya. Bang Edo sering membagikan tutorial di YouTube dari A sampai Z, yang mana tutorial tersebut memang sangat sensitif bagi semua orang yang tahu, sehingga para yang sudah awal mulai ikan cupang akhirnya mempunyai saingan, mempunyai rekan-rekan lain yang sudah bisa budidaya ikan cupang, yang biasanya beli sama dia beli terus, dan sekarang tidak beli lagi karena udah bisa budidaya sendiri karena efeknya adanya tutorial di YouTube. Bang Edo nggak khawatir, nanti saingan Bang Edo jualan ikan cupang tambah banyak dan rezekinya juga terhambat. Nah gini sahabatku semua, kalau di sisi lain, siapa sih yang nggak pengen uang banyak? Siapa sih yang nggak pengen customer itu loyal? Siapa sih nggak pengen customer itu melimpah kalau bisa belanja ke kita? Semua orang pasti ingin. Kenapa? Karena kan tujuan bisnis ikan cupang, jualan ikan cupang itu adalah untuk meningkatkan faktor ekonomi diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kita harus ingat, jangan pernah khawatir kalau orang lain menjadi pintar, orang lain juga mengetahui apa yang kita ketahui, itu tidak menghambat rezeki kita. Banyak orang bilang rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau tertukar pun pasti tertukar dengan rezeki yang lebih melimpah. Jadi nggak perlu dikhawatirin teman-temanku semua ya, sahabatku semua, terutama yang bertanya di DM. Memang saya tidak jawab di DM tersebut, di inbox tersebut, karena menurut saya yang bertanya nanti pasti akan tahu jawabannya sendiri ketika dia sudah melakukan hal tersebut. Nah, yang saya lakukan ini ketika saya membagikan tutorial ini segala macam, bukannya rezekinya makin surut, tapi alhamdulillah ada aja orang-orang yang percaya tetap membeli. Sama seperti teman-teman di luar sana juga seperti itu. Anda jangan takut untuk berbagi. Karena apa? Ilmu itu tidak akan dibawa mati. Ilmu itu tidak akan Anda bawa sampai kapanpun. Yang jelas ilmu itu harus dibagikan, harus ada yang melanjutkan. Jangan sampai nanti pengetahuan kita di dalam negeri sendiri, itu orang lain yang menerapkannya dengan hasil temuan dia sendiri. Dan akhirnya ilmu tersebut bisa disampaikan oleh banyak orang, itu ilmu berasal dari negeri sana. Gitu sahabatku semua. Kalau bisa semua ilmu yang ada itu berasal dari negeri kita sendiri. Ya. Dan mereka juga melakukan hal yang sama, makanya mereka lebih maju. Seperti negara-negara lain juga seperti itu. Mereka berbagi, mereka sharing apa yang mereka ketahui. Supaya apa? Semua yang berada di situ itu adalah saudara dia, itu sahabat dia. Dia anggap itu adalah saudara kandung. Sehingga mereka bisa sukses bareng-bareng. Nah, jadi tutorial yang saya berikan kepada sahabatku semua, itu dampaknya memang tidak terlihat dalam uh, dalam pikiran kita, tapi Anda akan melihat ketika Anda berdagang ikan cupang. Tidak tutup kemungkinan pasti banyak yang mencari indukan. Tidak tutup kemungkinan pasti banyak yang cari partaian. Tidak tutup kemungkinan pasti banyak mencari ikan cupang untuk hiasan di rumah sebagai penghilang stres. Tanpa Anda sadari, mereka yang beli-beli itu semuanya, itu adalah orang-orang yang sudah terdoktrin betapa indahnya ikan cupang ini. Betapa mudahnya ternak ikan cupang ini apabila kita mempunyai keinginan, kita tahu tekniknya bagaimana, dan kita menguasai yang namanya air terutama, serta tersedianya pakan di alam. Jadi jangan khawatir ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan khawatir. Allah, Tuhan kita masing-masing, itu pasti sudah membuatkan jalannya. Ini rezeki kamu di sini. Tapi ingat, rezeki kamu akan lebih banyak ketika kamu berbagi kepada orang lain. Berbagi itu adalah salah satu sedekah yang tanpa kita sadari. Teman-teman ada yang belanja ikan cupang. Kalau bisa jangan memberikan ikan cupang aja, tapi beri dia sedikit saja pengetahuan yang Anda ketahui. Ingat, itu akan diingat dia sampai kapanpun, dan dia akan menyampaikan, saya pernah beli di sana, saya dikasih ilmu ini nih. Dan dia terapin. Wah, ternyata dia bisa menjadi salah satu pedagang yang sukses ke depannya. Untungnya di mana? Apa dia sendiri yang untung? Enggak. Berasal dari mana sumbernya itu? Selagi dia bisa mencari nafkah di situ, kita akan dapat pahala. Manisnya seperti itu. Kebaikan sebenarnya nggak perlu kita sampaikan.
Apa yang sudah kita lakukan tidak perlu kita jelaskan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu akan sia-sia jadinya. Itu jadinya akan menjadi pamer atau segala macam. Tapi saya akan mencerahkan untuk kita semua, dengan apapun yang kita berikan kepada orang lain, ketika itu berguna bagi dia dan itu bisa diterapkan dia, bahkan dia bisa menghidupi keluarganya. Ingat, selagi dia dapat pahala menafkahi keluarganya, kita juga dapat beberapa persen pahala tersebut. Ini bukan bualan, tapi ini sudah ada di cerita-cerita zaman dahulu. Bukan hanya itu, di kitab suci kita juga pasti ada. Ya, oke sahabatku semua, semoga ini terjawab. Kita akan berlatih bersama. Saya akan melanjutkan tutorial saya. Tapi sifatnya ini tutorial ya dasar banget, yang mudah dipahami oleh orang lain. Tentunya seputar budidaya ikan cupang. Semoga apa yang kita bagikan ini dapat bermakna, bermanfaat bagi kita semua. Dan orang-orang yang sudah sukses di dalam dunia ikan cupang, silahkan komen di bawah. Anda belajar otodidak, tidak belajar di luar, Anda sukses, Anda berhasil ternak ikan cupang, komentar di bawah ceritanya bagaimana. Thank you for watching. See you guys. Salam sukses Cupang Indonesia.